perasaan rasa sakit tadi itu ada, akui dan izinkan ada. Oke. Jadi Akui dan konsepnya, izinkan iya, ada. saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini dan saya izinkan ada. Seperti mbaknya yang tadi ini ya merasa marah sama orang tuanya, saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini dan saya izinkan ada. Setelah ada, kita lepaskan. Bisakah saya mengizinkan perasaan ini terbebas atau bisakah saya membebaskan perasaan ini? Terus kapan? Saat ini juga. Seperti itu. Sesimpel itu. Dan Sesimpel itu itu. tidak harus duduk diam sambil pejamkan mata. Kalau sudah pro itu dimanapun bisa gitu ya. Bisa. Dengan Bahkan hanya mengucapkan dalam hati juga bisa. bahkan kalau sudah benar-benar pro mungkin cukup dengan tarik nafas, keluarin nafas aja bisa gitu. Bisa sekali. Bisa. Oke. Mas, Iya. kalau secara konkret misalnya ini yang Iya. jadi masalah adalah hutang yang menumpuk. Oh iya, iya. Sementara penghasilan pas-pasan. Buat Iya. makan sehari-hari aja kadang masih kurang Iya. dan hutangnya banyak gitu. Iya. Gimana cara ngerilisnya, Mas? Tekniknya Oh seperti iya. apa? Atau mungkin Iya. teman-teman ada nggak di sini yang merasa punya hutang belum lunas begitu? Iya. Nah, kita coba diajarin langsung sama Coach Ferry Iya. cara ngerilis hutangnya itu bagaimana gitu ya. Iya. Oh saya. Iya. Bener ya, teman-teman di Ngaji Rasul itu banyak orang susah gitu. Makanya dia masuk di Ngaji Rasul, masuk di room kita gitu. Cara daftarnya tadi kayak, oke, yang mau ikut Zoom-nya Coach Ferry selama 8 kali gitu ya, seminggu sekali. Iya. Teman-teman hanya bayar 500.000 itu aja di bio itu kan udah ada CP-nya, kontak personnya ya. Oke, hutang Iya. belum lunas. Ayo, Iya. ayo Baik. Coach. Baik, jadi begini ya. Hutang itu karena ketika kita punya hutang, itu berarti kita sebenarnya sedang tidak selaras dengan alam semesta. Sebenarnya ada penolakan dalam diri kita untuk memiliki uang banyak atau mempunyai rezeki yang berlimpah. Amati diri kita ya, hal apa saja yang terkait dengan rezeki atau uang yang selama ini tanpa sengaja kita blok atau memblok kita untuk mendapatkan hal itu. Jadi contohnya ini ya mungkin tanpa kita sadari selama ini kita itu menolak memiliki banyak uang atau menolak rezeki karena pertama kita marah pada Tuhan, yang kedua kita marah pada diri sendiri. Terutama yang paling dominan yang terjadi di teman-teman itu adalah marah pada diri sendiri atau menghukum diri sendiri sehingga merasa akhirnya tidak berharga dan seterusnya. Iya, benar sekali, sehingga akhirnya blok itu terjadi. Oke. Jadi akhirnya ketidakselarasan itu terjadi dan akhirnya menjadi lintah energi yang membuat kita menjadi burn out. Ketika kita memblok diri sendiri dengan menghukum diri sendiri itu sebaiknya segera kita lepaskan agar kembali rezeki kita lancar kembali atau kita bisa menyelesaikan hutang kita. Kita sering rengkuh diri kita terima diri kita lepaskan perasaan tidak berharga tadi. Teknik yang biasanya saya share ke teman-teman itu agar teman-teman berhenti menghukum dirinya itu yaitu saya izinkan untuk memaafkan dan mengasihi diri saya sendiri tidak peduli apapun yang telah terjadi. Saya izinkan untuk memaafkan dan mengasihi diri saya sendiri tidak peduli apapun yang telah terjadi. Kalau kita sering menghukum diri kita atau kita ibaratnya itu merasa tidak berharga, maka blocking itu terjadi. Kita tidak akan bisa selaras dengan alam semesta. Sedangkan fitrahnya kita itu dia layani alam semesta. Fitrahnya itu apa keinginan kita itu juga diinginkan alam semesta. Jika udah selaras. Iya. Jadi apa yang kita inginkan itu juga diinginkan oleh alam semesta. Jadi yang menghambat kita susah untuk melakukan manifestasi, Iya. baru batin aja
kadang bisa terwujud itu karena blok-blok tadi gitu ya, Iya, mental-mental terutama blok. itu yang paling utama, yaitu tadi, kita yang paling utama di SMI itu menghukum diri sendiri. Mmm. Tanpa kita sadari, dari kecil sampai dewasa ini, coba teman-teman ingat apa aja kejadian yang selama ini, membuat teman-teman merasa nggak berharga. Kita bisa lepaskan dengan caranya simpel, ini ada namanya holistik pelepasan, yaitu, kita pengen selalu merasa bahagia atau selalu menang dalam segala hal. Tapi, kebalikannya pasti kita pernah mengalami kekalahan atau kita pernah mengalami rasa sedih. Ketika kita mengalami hal itu, eee, kita biasanya nggak mau menerima kekalahan atau kesedihan ini. Yang mau kita terima adalah kemenangan atau kebahagiaan ini. Sebaiknya teman-teman lepaskan. Tekniknya mudah sekali, yaitu, eee, ini ya, ada kemenangan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada juga, apa namanya itu, ada kemenangan, ada kekalahan, ada, eee, Kebahagiaan, ada ada kesedihan. kebahagiaan, ada kesedihan. Itu hal biasa, boleh datang, boleh pergi. Jadi Mmm. terima seperti itu. Jadi terima juga kekalahan kita. Di situlah nanti akan clear di dalam. Kita kembali ke netralitas, kita berada di atas garis. Seperti itu. Ketika kita ingin kembali, ini ya, di track-nya atau di jalan yang lurus tadi, ihdinas sirotol mustaqim, berarti kita harus menerima itu. Kita ingin bahagia, kita nggak ingin sedih. Pasti kita pernah mengalami kesedihan ini dan mungkin Mhm. kesedihan juga akan nanti datang pada kita, tapi kita harus bisa menerima hal itu. Bagaimana agar kita tidak mengalami kesedihan tadi? Berarti kita harus berada di atas garis. Caranya bagaimana? Yaitu kita netralkan dulu. Yaitu apabila kita dulu pernah mengalami bahagia dan pernah mengalami rasa sedih, terima itu dulu. Ada rasa sedih, ada rasa bahagia. Itu hal biasa, boleh datang, boleh pergi. Ada rasa marah atau ada rasa suka, boleh datang dan boleh pergi. Jadi kalau kita udah berada di atas garis Iya, atau stay di kesadaran tadi, iya, mau yang datang itu kesedihan, kita justru malah bisa merayakannya juga gitu ya, Coach ya? begitu, benar sekali, benar sekali. Karena itu, hanya apa ya, sebuah mekanisme alam semesta dan pada hakikatnya kita sedang ditinggikan untuk mendapatkan proses Mmm. yang lebih baik Oke, baik menarik lagi. menarik menarik. Iya, Hakikatnya itu hanya bungkus saja gitu ya, habis itu kita iya, dapat permennya gitu iya, kira-kira ya. benar sekali. Iya, Mbak Ensu, oke. Coach, saya belum bisa memaafkan Bapak atas luka oh inner child begitu, saya. iya, Oke, iya, gimana tuh, baik. Coach? Begini, banyak sekali teman-teman SMI, yang juga mengalami bahwa, eee, mengalami ini ya, apa namanya, rasa marah kepada orang tuanya. Mhm mhm mhm. Ini disebabkan karena memang, ada tradisi atau mungkin saya nggak tahu ya, biasanya ada yang dikambing hitamkan dalam sebuah keluarga, atau mungkin ada sikap negatif dari orang tua kita yang membuat kita memang merasa nggak nyaman sampai sekarang. Kita harus memahami bahwa kedua orang tua kita tidak sempurna. Mereka dulu juga pernah mengalami, kesedihan atau rasa sakit yang mungkin luar biasa, lebih Mhm. sakit daripada Mhm. kita, Mhm mhm. yang kita alami. Itu yang perlu kita pahami dulu. Mhm mhm. Jadi timbulkan rasa welas dulu kepada mereka. Apapun sebenarnya yang mereka lakukan, sebenarnya mereka itu tidak menyadarinya sama sekali. Mereka hanya, terbawa siklus atau terbawa sebuah sebuah apa ya, eee eee, kebiasaan bawah sadarnya saja yang Mhm karena, mhm. dia pernah mengalami situasi situasi itu di saat dia masih kecil. Ketika kita ingin memaafkan beliau, sebaiknya kita ini ya, kita sebenarnya memaafkan orang tua itu kita juga seharusnya, sebaiknya juga memaafkan diri kita sendiri. Jadi konsepnya, kita bisa memaafkan orang lain kalau kita sudah bisa memaafkan diri kita sendiri. Mhm mhm mhm. Ketika kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, berarti kita sudah bisa rilis memaafkan, orang lain atau memaafkan orang tua kita, seperti itu. Nah, di kondisi yang kita tadi udah stay of awareness tadi, Iya, kesadaran itu kan kita kan terhubung satu sama lain gitu kan. benar sekali, iya, benar sekali. Kamu adalah aku yang lain gitu. Iya, iya, Bagaimana aku bisa membencimu gitu ya kalau kamu adalah aku yang lain, kira-kira kan begitu ya, Coach ya? iya, benar sekali. Jadi, Mmm.
kalau kita masih benar-benar merasa marah sama orang tua kita atau pada tadi khususnya kepada bapak, eee, maafkan dulu diri kita. Berarti kita masih belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Saya izinkan untuk memaafkan dan mengasihi diri saya sendiri, tak peduli apapun yang telah terjadi. Ulang-ulang sampai, eee Kakak merasa nyaman. Setelah itu kembali lihat beliau, lihat, bapak tadi dan, ini ya, apa namanya, pasti akan ada perbedaan, cara pandang. Heeh. Yang penting lepaskan dulu yang ada di dalam diri. Saya Oke. izinkan untuk memaafkan dan mengasihi diri saya sendiri, tidak peduli apapun yang telah terjadi. Mhm mhm. Coach, kalau Iya, kalau misalnya ini, aku coba praktek sendiri gitu misalnya ya, iya, iya. dengan bahasaku sendiri gitu kan ya. Boleh, siap. Karena kan harus persis dengan bahasanya Coach Ferry kan nggak susah. Iya, siap. Misal gitu ya, Iya, misal Mbak Ika gitu, iya, yang dia kemudian, aku menolak uang banyak karena takut suami selingkuh kalau punya uang banyak dan seterusnya. Terus iya, tadi ada yang belum bisa memaafkan ayahnya, iya, macem-macem lah ya case-nya iya, ya. iya, Nah itu tinggal, kita hadirkan. iya. Rasa sakit hati itu kan menghasilkan sebuah sensasi tubuh yang nggak enak ya, Coach, Nggak ya. nyaman, iya Heeh, benar nggak sekali. nyaman gitu ya. Kita Iya, coba hadirkan, kita kasih ruang, kita iya, akui bahwa perasaan itu memang benar-benar ada gitu. iya, Oke, perasaan itu memang benar-benar ada. Eh eh, Terus kemudian setelah kita mengakui gitu ya, kita kita kasih ruang, terus iya, kemudian, bisa nggak sebenarnya ini aku lepaskan? iya, Gitu kan ya. benar sekali. Terus kemudian kapan mau dilepaskan? Benar sekali, iya. Sekarang gitu kan kira-kira. Iya, benar Terus sekali. kalau aku pakai ini biasanya nafas, God. Ketika nafas hirup gitu ya, terus Iya, kemudian iya, aku keluarin itu seolah-olah udah berpengaruh dengan, awan, mau gelap, mau apa, langit tetap langit gitu. Kira-kira iya, begitu, God? iya, bisa bisa sekali, bisa, Mhm benar benar mhm sekali, iya. mhm mhm. Jadi, eee ini ya, ketika masih seperti yang dikatakan Mas Hendra tadi, apabila, perasaan rasa sakit tadi itu, ada, akui dan izinkan ada. Oke. Jadi, Akui dan konsepnya izinkan iya, ada. saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini dan saya izinkan ada. Seperti Mbaknya yang tadi, ini ya, merasa marah sama orang tuanya, saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini dan saya izinkan ada. Setelah, ada, kita lepaskan. Bisakah saya mengizinkan perasaan ini terbebas atau bisakah saya membebaskan perasaan ini? Terus kapan? Saat ini juga, Mhm seperti itu. mhm mhm mhm. Sesimpel itu. Dan Sesimpel itu itu. tidak harus duduk diam sambil pejamkan mata. Iya, Kalau sudah pro itu iya, dimanapun bisa gitu ya. bisa. Dengan hanya Bahkan mengucapkan dalam hati juga heeh, bisa. bahkan Iya, kalau sudah benar-benar pro mungkin cukup dengan tarik nafas, keluarin nafas aja bisa gitu. bisa, bisa sekali, bisa, Wah, bisa, dahsyat ini ya teman-teman ya. bisa. Teman-teman, ini ilmu yang luar biasa mantap dari Sedona Metode Indonesia dan Coach Ferry ini keren, aneh ya, aneh, unik, banyak yang mempertanyakan gimana ilmu Sedona Metode dijual dengan 500.000, Zoom 8 kali itu kan agak absurd gitu. Oh iya, tapi ngomong-ngomong soal Sedona Metode, gimana sih Iya. sebagai Bapak Sedona itu ceritanya dulu gimana kok menemukan teknik Oh ini gitu? iya, jadi, ceritanya seperti ini. Jadi, Lester Levinson itu adalah yang menemukan teknik Sedona Method. Beliau sebenarnya adalah Mhm. seorang fisikawan yang sangat terkenal, secara sosial beliau itu sangat kaya, terus beliau juga seorang Filosof. filsuf ya, terus beliau juga seorang ini ya, yang mempelajari ini ya, apa namanya, manusia juga. Jadi secara sosial beliau itu, sangat ini ya, sangat dihormati dan, secara finansial sangat-sangat atau lebih dari cukup. Mhm. Tapi secara emosi beliau sangat sangat kurang saat itu. Mhm Jadi mhm. beliau sering mengalami depresi yang sangat berat, Iya. terus, ketika menginjak umur 43 tahun, beliau mengalami berbagai macam penyakit yang dia didiagnosa sama dokter itu bahwa, dia hanya mempunyai waktu antara 1 sampai
3 bulan lagi untuk hidup ya. Dan hal itu otomatis membuat beliau sangat-sangat depresi karena setiap hari selalu merasa ketakutan. Karena dia merasa dibayang-bayangi bisa besok itu beliau nggak ada atau meninggal. Alih-alih dia ini ya, alih-alih istilahnya dia putus asa, akhirnya dia karena seorang fisikawan, dia kembali ke laboratoriumnya dan dia mulai mempelajari manusia lebih dalam lagi. Sampai beliau akhirnya menemukan teknik pelepasan Sedona Method ini dan menemukan proses pelepasan secara holistik sampai pada ke kondisi baying. Sehingga yang tadi hanya didiagnosa hanya punya waktu hidup itu antara 1 sampai 3 bulan, itu dia bisa hidup 40 tahun lagi dengan kondisi yang penuh dengan kebahagiaan.